Setiap tahun, desa ini mengadakan perayaan besar yang melibatkan seluruh warga dengan menggunakan pakaian adat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Apa tujuan KKN yang pelajari kali ini? Ya, Nak, silakan. Pendapat saya saja menjawab pertanyaan dari tujuan KKN itu untuk mempraktik ilmu yang dipelajari ke nyata, belajar sama subati, tokoh masyarakat, Ya, benar sekali. Dan bagaimana rencana program KKN kalian? Saya Bu, Ya, Nak, silakan, Nak. nama saya Indah. Saya ingin menjawab tentang program KKN kami. We are thinking of collaborating dengan beberapa warga lokal di sana biar mereka tahu tentang isu sustainability. Tolong jangan gunakan istilah yang sulit dipahami, oke? Apa yang dimaksud dengan isu sustainability itu? Maaf Bu, saya akan menjelaskan. Kami ingin mengedukasi warga tentang menjaga lingkungan secara berkelanjutan, seperti daur ulang dan pengolahan sampah. Itu lebih jelas. Pastikan programnya sederhana dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Jangan pakai istilah asing yang sulit dipahami. Baik Bu, terima kasih Atas sarannya, kami siap turun ke desa. Baiklah anak-anak, jangan lupa ya persiapannya jauh-jauh hari. Dikarenakan ibu kurang sehat, ibu permisi dulu ya. Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
speaking. By the way, kalian udah siap materi buat presentasi pertama? Udah dong. Iya. Sambil duduk sama warna kampung kita bisa minum air kampung. Iya nggak sih? Betul nggak sih? Kita coba aja. Iya benar. Di jam segini nih, pulang yuk. Yuk. Dadah dong. Dah. Keesokan harinya, mahasiswa KKN tiba di desa ini. Mereka disambut oleh warga setempat dengan sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Pasti perjalanannya jauh ya? Iya Pak, alhamdulillah baik. Perjalanannya seru sih meskipun agak capek. Thank you for welcoming us. Ya sudah kalau begitu di sini kalian ngapain aja dan ada rencana luar apa? Rencananya kita bakal ngadain program edukasi Bu, kayak workshop kesehatan sama lingkungan. Simple aja biar bermanfaat buat warga sekitar. Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau ada kegiatan seperti itu, ada bisa pengalaman dan bisa. setuju dengan rencana kalian. Semoga sukses ya rencananya. Amin. Baiklah kalau begitu. Kami ada acara di kampung sebelah. Kami pamit duluan ya nak ya. Iya. Posko kalian tidak jauh dari sini. Jangan lanjut terus. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Teman-teman, tunggu deh. Sebaiknya kalian kalau di sini jangan pakai istilah asing. Takutnya warga di sini gak paham sama apa yang kalian omongin. Iya Vita, iya. Kolot sih. Dibilang juga. Mahasiswa KKN sedang berjalan menuju posko untuk pertama kali dan bertemu dengan 3 anak SMA yang sangat cantik. Tunggu. Kalian anak sini ya? Baru pertama lihat nih kakak-kakak di sini lagi nyasar ya. Enggak kok. Ini mahasiswa KKN baru datang hari ini. Wah, seru juga nih ada mahasiswa KKN di desa kita. Siap-siap diajak kerja bakti tiap hari nih. Waduh, tiap hari nih. Kalian suka ngerjain anak baru ya? Iya dong kak, kalau mau aman harus surat ke kami dulu dong. Masa mau aman doang? Oke, kami bakalan takdirin kalian semuanya. Tapi kalian harus bantuin kami kakak besok. Gimana? Setuju sih, tapi kakak ganteng itu harus takdir kami sampai puas sore ini. Setuju? Alright, kalian akan bantuin kami ya. By the way, di kampung ini ada kafe nggak ya? Panas banget nih. Hah? Kafe? Hello? Are you seriously? Ini kafe? Ada yang salah
Ke desa aku ngomong bahasa Inggris sih. Hey, what is Inggris, ha? Itu bahasa Inggris. Hah, gak jelas kakak-kakak ini. Ih, Gak jelas. Yaudah balik yuk, kita juga harus istirahat. Jadi ke kafe. Di malam harinya, mahasiswa KKN berkunjung ke rumah Pak Im untuk bersilaturahmi dan meminta persetujuan rencana pengadaan perlombaan. teman-teman, kita kan udah sampai nih di sini. Kita minta izin dulu nggak sih sama warga di sini buat sosialisasi besok? Menurut kalian, kita minta izin kemana? Ke Pak Lurah atau ke Pak Imam dulu? Iya sih, jauh lebih dekat. Yaudah deh yuk. Assalamualaikum. Permisi, Pak, Bu. Apa ya? Waalaikumsalam. Anak-anak, ada apa ya, Nak? Malam-malam kemari. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Pak Imamnya ada, Bu? Pak Imam ya? Pak Imam ada. Mahasiswa KKN lagi berkunjung. Mohon maaf kalau boleh tahu ada apa ya dengan malam hari? Jadi gini Pak, rencananya kami ini ingin mengadakan perlombaan sekaligus pengenalan diri sebagai mahasiswa kepada masyarakat. Boleh nggak Pak? Sebenarnya boleh sih, tapi sangat disayangkan karena dalam minggu ini kami ada warempak di balai desa. Kalau boleh tahu nomor apa ya, Pak? Apa ya Bu? Lupa ya lupa. Bapak tahunan, Pak. Apa namanya? Oh itu, gadis kesini sebentar. Iya, Mami. Ada apa, Mami? Perkenalkan, ini anak ibu, namanya Gadis. Gadis perkenalkan, itu mahasiswa kakak yang ibu ceritakan kemarin. Ini kakak-kakak yang di jalan yang ngeselin tadi nggak sih? Oh kalian udah saling kenal ya? Enggak, Pak. Tadi kami baru merasa di jalan. Oh, kalau begitu yang sopan ya sama kakak-kakak ini. Ajak mereka jalan-jalan desa-desa ini indah loh. Iya, Mami. Iya. Bu, karena berhubung hari sudah semakin malam, kami izin berbalik posko, Bu. Baik nah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum, Pak, Bu. Kakak ganteng, jangan lupa traktirannya ya. Boleh, kalau gitu. Beberapa hari kemudian, Pak Wira, pemuda-pemudi dan mahasiswa berkumpul di balai desa untuk membahas persiapan perayaan tahunan yang melibatkan seluruh desa.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sudah hadir semuanya? Saya rasa sudah semuanya Pak, mahasiswa KKN juga sudah pada hadir. Baiklah, tujuan saya di sini untuk mengumpulkan kalian ingin membahas tentang festival yang akan kita adakan di desa ini. Menurut kalian bagaimana tentang tanggapan itu? Pak, saya ingin memberi tanggapan bagaimana jika kita mengadakan festival pakaian adat yang sesuai dengan tradisi desa kita. Ya, saya setuju dengan Mas Siti. Jadi kita harus melestarikan budaya kita, terutama di pakaian adat. Karena pakaian adat ini adalah simbol identitas dan kebanggaan kita terhadap budaya. Jikalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Tapi Pak, semakin banyak anak muda yang tidak tertarik pada pakaian adat. Mereka merasa itu terlalu rumit, tidak sesuai dengan pakaian modern zaman sekarang. Betul Bel, saya rasa jika pakaian adat ini terus dipertahankan tanpa perubahan, lama anak muda akan semakin menjauhinya. Tidak. Kita harus tetap teguh dong, pakaian adat kan bagian dari akar budaya kita. Jika kita mengubahnya hanya demi kenyamanan, kita akan kehilangan maknanya. Tidak ada yang boleh mengubahnya. Karena itu adalah budaya yang sudah ada sejak lama. Pak Wira, saya mengerti, tapi kita harus akui bahwa dunia terus berubah. Jika kita tidak beradaptasi, anak-anak kita mungkin tidak akan menghargai budaya kita seperti yang kita harapkan. Sudah. Tidak usah dipercayaan lagi. Pokoknya tidak ada yang boleh diubah. Di pagi harinya, Wira dan Siska duduk di pondok desa membahas tentang perayaan yang akan diselenggarakan di desa dan bagaimana pakaian adat akan diselenggarakan. Oh, ada. Festival wayang golek itu bukan sih? Iya benar. Kita bakal ikut festival pakaian adat loh. Ada sih, tadi aku dengar di beberapa warga. Oh iya, kamu tahu nggak? Pak Wira kan setuju kalau pakaian adat kita itu diverifikasi. Oh, iya. Nggak tahu. Hai, Dir. Aku ini sedang membahas perayaan yang akan diadakan di desa kita. Betul nih. Oh, mengenai hal itu, aku punya ide besar nih. Kenapa kita tidak coba memajukan desain pakaian kita dengan desain yang lebih modern? Aku ingin membuat desain lebih simpel, mudah digunakan, tapi tetap mencerminkan kebudayaan desa kita. Tapi Din, bukannya itu akan mengubah makna dari pakaian adat kita ya? Pakaian adat bukan cuma soal tampilan saja. Itu adalah representasi dari sejarah dan nilai-nilai yang kita junjung juga. Benar, aku paham maksud kamu. Tetapi jika kita mengubahnya menjadi lebih menarik dan praktis, generasi muda akan lebih bangga menggunakannya. Misalnya nih ya, pakaian dengan desain yang lebih modern tapi tetap menggunakan kain tradisional, motif batik atau tenun. Benar, begitu maksudku Mir. Oh, jadi kamu ingin membuatnya lebih modis. Itu ide yang menarik sih. Tapi apakah Pak Wira mendukungnya? Aku sih berharap bisa meyakinkan Pak Wira. Ini kan bukan tentang mengubah pakaian adat sepenuhnya, ini tentang memberikan sedikit sentuhan modern agar tetap relevan dengan zaman. Sudah, kalau begitu, semoga berhasil ya Dir. Terima kasih ya teman-teman. Oh iya, untuk agenda siang kita pulang aja yuk. Yaudah yuk Git, selamat bertemu dari perayaan. Bye-bye. Sore harinya, Dira datang ke rumah Pak Wira untuk memperlihatkan desain pakaian adat baru yang telah dibuat. Dira membawa beberapa contoh desain yang lebih modern.
Pak Wira ada? Oh iya, ada. Sebentar ya, saya panggilkan. Iya Bu, terima kasih. Loh, Nadira, ada perlu apa ya? Jadi begini Pak, dengan kedatangan saya ke sini, saya ingin memperlihatkan desain Pekanbayan sebuah. Di sini saya mencoba mempertahankan motif dan bahan tradisional, namun dengan sedikit sentuhan modern. Nah, ini mengenai acara festival yang akan kita adakan di desa kita, Pak. Boleh dilihat dulu Pak, ini contoh desain. Ini bukan pakai ras sebenarnya. Apa yang telah kamu lakukan? Ini bisa diterima oleh anak muda karena praktis dan modern, namun masih menggunakan khas dari pakaian adat kita. Tapi nak, apa kamu tidak mengerti bahwa kalau kita mengubah pakaian adat itu saja, maka kita akan kehilangan inti dari pakaian tersebut. Saya mengerti maksud Bapak, tapi kita harus mempertahankan pakaian hari ini tanpa perubahan. Lama-lama anak muda akan jarang menggunakannya. Mereka merasa pakaiannya terlalu rumit. Mungkin kita bisa mencoba dengan contohnya seperti Nadira katakan. Bagaimana caranya Bu? Kalau kita mengubah pakaian adat itu saja, maka warisan apa yang akan kita generasi berikutnya? Tapi Pak Wira, jika kita tidak melakukan perubahan, maka generasi muda akan enggan menggunakan pakaian adat. Ya, karena mereka merasa itu tidak praktis, Pak. Saya tidak mau tahu. Pokoknya tidak ada yang boleh diubah. Pak, dengerin penjelasan saya dulu, Pak. Pak, bukan begitu maksudnya. Sudah kalau begitu saya pamit ya Bu. Keesokan harinya, seluruh warga dan mahasiswa KKN berkumpul di lapangan desa untuk mempersiapkan acara festival. Tahu nggak? Aku ada lihat konten terbaru nih. Waduh, Lo seriusan? Mereka lagi kerja bakti lo. ya elah Ren. Coba lihat, pasti ada yang dibuat. Yuk, waduh tuh. Pegangin ya. Ibu, kami bantu ya kerja baktinya. Itu lihat relenya. Joget di sana. Iya ya Bu, kalau kita jadi kita bikin
Mereka nggak punya bakti gitu. Astagfirullah. Seharusnya mahasiswa memberikan contoh yang terbaik pada warga, bukan mungkin hanya bisa. Baiklah, terima kasih atas laporannya. Saya akan lanjut kedua tim mereka untuk berjawab atas perbuatan mereka. Kalian sih kan nggak tahu kalau kita tadi dimarahin loh sama warga desa gara-gara kalian. Asal kalian tahu ya, kita terjebak makan sih bermain TikTok. Pasti gara-gara yang tadi. Udah, nggak usah dorong-dorong, cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan sini saya memanggil kalian ingin membahas tentang ada beberapa laporan di warga tentang kalian pekerja bakti dan nasib dengan permain TikTok. Apakah itu benar? Maka kami pikir pembuatan video Saya tidak melarang dokumentasi, tapi dokumentasikan bisa dibuka setelah kita bakti, bukan malah menggantikannya. Pak, kami tahu kami salah, kami minta maaf, Pak. Jika ada yang tidak disiplin lagi, maka saya akan laporkan ke dosen pembimbing kalian. Jelas? Baiklah, sekarang kalian kembali ke tempat pejabat dan tunjukkan bahwa kalian itu benar-benar peduli kepada mereka. Baik Pak. Begitu kami izin pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan apa aku bilang tadi marahin. Pokoknya kalian aja yang beresin. Malam festival pun tiba. 4 anak-anak sedang berada di area festival. Mereka memutuskan untuk berpencar membeli makanan di area festival. Beberapa warga desa melihat Ira dan teman-temannya menggunakan pakaian adat yang sudah dimodifikasi dengan desain yang lebih modern. Jangan dikomentar ya.
aja deh. Catat aja. Makasih ya Bu. Gorengnya dong, Pak. Kita beli minuman juga ya. Nanti aja. Hai Dira. Kalian mau kemana nih? Kamu jalan-jalan. Ini desain kamu yang kamu ceritakan waktu itu ya? Bagus ya, walaupun ada sentuhan tradisinya, tapi terlihat modern. Iya nih, aku coba modifikasi biar jadi dipakai sama anak muda, namun tetap mencerminkan kebudayaan desa kita. Cantik nggak? Cantik kan? Cantik sih, tapi apa warga di sini setuju termasuk Pak Wira? Beberapa warga sih setuju, tapi kayaknya Pak Wira kurang setuju. Katanya takut kehilangan nilai tradisional dia. Gak bisa gitu Dira, ini tuh desainnya keren banget. Kamu harus bisa bikin Pak Wira setuju sama desain yang kamu buat. Oke nih, nanti aku coba ngomong lagi sama Pak Wira deh kalau gitu. Ya, semoga Pak Wira setuju ya dengan saran kamu ya Dira ya. Makasih ya teman-teman. Ya, kalau gitu kami siap balik ya. Dadah. Gorengnya Pak. Makasih ya Pak. Dira ingin menjumpai Pak Wira yang sedang duduk bersama istrinya di bawah pohon besar di desa. Itu Dira nggak sih? Dira. Mau kemana sih? Aku mau menjumpai Pak Wira nih untuk membahas kesalahpahaman kemarin. Kalian mau ikut aku nggak? Yuk. Itu. Permisi Pak, Bu. Ya. Boleh minta waktunya sebentar? Jadi begini Pak, saya ingin meluruskan kesalahpahaman kita kemarin. Saya tidak bermaksud merusak tradisi Pak, saya hanya ingin menjaganya agar tetap aman di dunia yang terus baru Pak. Saya tahu Nanda, saya tidak khawatir akan perubahan ini dapat mengubah makna yang telah kita ambil. Kita semua ingin budaya kita tetap hidup Pak Wira. Tradisi memang harus dilestarikan, tetapi pelestarian itu harus beradaptasi dengan zaman. Pakaian adat akan tetap menjadi simbol kebanggaan muslim yang sedikit sebenarnya. Pak Wira, kami tidak ingin menghilangkan esensi dari pakaian adat kita, hanya ingin menjadikannya lebih relevan, sehingga kita tetap mencintai dan menghargai budaya kita. Ya sudahlah kalau begitu anak-anak, mari kita pikirkan bersama bagaimana cara agar pakaian adat kita tetap menghargai generasi muda. Nah, jika kita bisa mengimbangi antara inovasi dan tradisi, kita bisa menjaga dua-duanya, Bu. Ya sudah. Kalau begitu saya akan bertanya. Tapi kalian harus ingat dan memastikan bahwa nilai yang terkandung dalam pakaian tersebut tetap jaga, walaupun dalam perubahan yang sedikit lebih modern. Baik Pak, kami berjanji akan tetap menjaganya agar generasi muda tetap dapat menggunakannya dan bangga menggunakannya. Kalau begitu, terima kasih ya Pak Bu. Kami pamit dulu ya. Selamat menikmati nasi gorengnya.
KKN kembali ke kampus setelah menyelesaikan tugasnya dengan perasaan gembira. Baik, berhubung hari ini hari terakhirnya anak mahasiswa KKN di desa kita, jadi dengan itu saya meminta kepada kita semua untuk saling bermaaf-maafan, karena tiada manusia yang tidak ada dosa. Kesimpulan drama ini adalah mahasiswa KKN akhirnya menyadari